Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatu wassalam ala Rasulinal Karim sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah kita memuji, hanya kepada Allah kita meminta, dan hanya kepada Allah kita bersujud. Dan senantiasa kita lantunkan salawat, salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana terkadang Allah mentakdirkan keadaan menjadi kebaikan bagi hamba-hamba yang dicintainya. Di antaranya ketika tersebarnya virus corona ini. Banyak di antara kita yang harus berada di rumahnya. Tetapi bagi orang yang beriman sungguh itu kebaikan. Sehingga dia bisa menghidupkan kebaikan-kebaikan di rumahnya. Dan jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Yang jauh dari keberkahan, yang jauh dari kebaikan, yang jauh dari amalan-amalan yang telah disunahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Wala taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yang dijelaskan oleh para ulama, yang harusnya rumah itu pun seperti masjid. Kalau saat ini kita dilarang untuk ke masjid karena suatu keadaan, kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid karena keadaan, maka sungguh seluruh bumi Allah ini adalah masjid. Ya, kecuali kamar mandi, ya, dan nanti yang terjelek dari tempat itu yaitu pasar dan seterusnya. Maka ketika kita di dalam rumah, ya kita jadikan seolah-olah rumah itu adalah masjid. Untuk apa? Tilawah, banyak baca Quran. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan lari darinya. Kemudian di rumah itu kita tegakkan sholat, yaitu dengan sholat itu akan menjadi cahaya. Nabi SAW bersabda, mengatakan untuk kita semuanya, hiasilah rumah kalian dengan bacaan Quran dan sholat. Sholat dan bacaan Quran itu yang akan menjadi sinar bagi rumah kita. Nah, jamaah yang berbahagia, akan tetapi dalam prakteknya bukan hal yang mudah. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kecuali mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita harus berusaha. Di sini kuncinya kedua orang tua. Kalau orang tuanya baik, kalau orang tuanya semangat, kalau orang tuanya memulai kebaikan, insya Allah anak-anaknya akan diberi kemudahan. Jangan anggap sepele. Orang tua bermaksiat. Yang penting gak dilihat sama anak. Bahaya. Jangan kemudian orang tua menganggap bahwa yang penting aku sudah nyuruh anakku untuk berbuat baik. Adapun aku santai aja. Kan nanti dapat syafaat dari anakku. Jangan begitu. Ketika orang tua mendidik anak itu sulit. Jangan menyalahkan anak dulu. Kembalikan ke orang tua itu dulu. Bagaimana ibadahnya dia dengan Allah. Maka Allah mengatakan, kamu jangan ngikutin orang-orang yang telah kami jadikan dia berpaling dari dzikir kepadaku dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, karena sungguh urusannya dia kacau. Kalau urusannya hamba dengan Allah saja sudah kacau, hamba dengan Allah tilawahnya rusak, mesti kepada orang lain akan lebih rusak lagi. Kepada sang Khalik aja nggak benar, apalagi kepada makhluknya. Saya ulangi lagi, orang tua nih. Dia harus menjadi orang tua yang lembut. Dia harus menjadi orang tua yang sabar. Dia harus menjadi orang tua yang bertakwa. Karena kebaikan, ketakwaan, kelembutan, kesabaran orang tua ini sungguh akan berpengaruh kepada pendidikan anak dan akan berpengaruh pada keadaan anak. Maka ketika ada seorang laki-laki, dia punya anak, anaknya rewel banget menurutnya. Anaknya bandel banget menurutnya. Anaknya nggak bisa diatur menurutnya. Dia datangi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin. Kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, tolong ini anakku dinasihati supaya dia mau taat padaku, supaya dia mau ngikuti apa yang aku perintahkan padanya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya akan aku didik anakmu. Kemudian sebelum mendidiknya, seorang anak yang dibawanya berkata, ya Umar, kalau
engkau mau menasihati aku, nggak apa-apa, aku terima nasihatmu wahai Umar. Tapi tolong dong, sebelum engkau memberikan nasihat aku, apa sih hak anak dari orang tuanya itu? Apa sih hak anak dari ayahnya itu? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hak anak dari anaknya, dari orang tuanya, dari ayahnya berkata, satu, hendaknya dia mendapatkan ibu yang solihah. Yang kedua, dia mendapatkan nama yang baik dari ayahnya. Yang ketiga, dia mendapatkan pengajaran Al-Quran yang baik dari ayahnya. Setelah itu si anak tadi berkata, demi Allah wahai Umar, saya kayaknya hakku belum terpenuhi deh. Kalau engkau mengatakan bahwa aku berhak mendapatkan ibu yang solihah, mohon maaf wahai Umar, ibuku gak solihah. Wahai Umar, ketika engkau mengatakan hendaknya atau haknya anak itu diberi nama yang baik, aku gak dikasih nama yang baik, aku dikasih nama Ju'al. Ji'al yaitu binatang kecil yang dorong kotoran. Yang ketiga, saya juga tidak diberi pengajaran Al-Quran oleh ayahku. Setelah mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dia panggil ayahnya. Ya, dipanggil, ternyata bukan anakmu yang durhaka. Karena kamu mendurhakai anakmu, kemudian anakmu berdurhaka kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Perbaiki dirimu, maka anakmu akan baik. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini memang luar biasa ujian hari-hari ini. Orang tua dia harus menjadi imam bagi anaknya. Yang bapak ini ya kayak tiba-tiba banget gitu. Tiba-tiba dia harus menjadi imam isya, imam taraweh, imam dan yang lainnya. Ya. Kemudian dia harus mengajari Quran pada anaknya. Dia harus mendidik akhlak anaknya. Dia harus menerima setoran anaknya. Yang selama ini dia merasa bisa bayar sekolah beres. Yang selama ini dia merasa bisa membayar untuk privat beres. Yang selama ini dia pikirin hanya yang penting nyari uang kemudian diserahkan ke lembaga-lembaga pendidikan beres. Ternyata saat ini enggak. Sekali lagi sekarang ternyata dikembalikan kepada kedua orang tua. Nah, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berproses. Suami harus berproses untuk baik. Enggak harus nunggu istrinya baik. Istri harus berproses untuk menjadi baik. Enggak perlu nunggu suaminya baik. Kalau saling tunggu-tungguan terus kapan baiknya? Kamu enggak baik pak? Enggak, nek istriku baik aku akan berubah baik. Kamu enggak baik bu? Enggak, wong suamiku jahat kok. Nek suamiku wis baik aku akan menjadi baik. Kalau begitu nggak akan dimulai. Oke, wahai bapak, wahai ibu, yuk segera kita berubah untuk menjadi baik. Kalau orang tua nanti sudah baik, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala, anak-anak pun juga akan baik. Siapa yang dilihat anak-anak? Ya orang tua. Siapa yang diikuti anak-anak dengan izin Allah di rumah tangga? Ya orang tua. Kalau bapak nyuruh anaknya nggak ngerokok, terus bapak ngerokok klecas, ya bagaimana kemudian anak nggak ngerokok gitu. Kalau ibu bilang jangan tidur habis subuh, ibunya tidur habis subuh, gimana? Itu yang dilihat. Naam, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah karuniakan kita pasangan yang baik. Kalau sekarang belum baik menjadi baik, dikarunia anak-anak yang baik. Kalau sekarang belum baik menjadi baik. Dan dijadikan imam bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan rumah kita sebagai masjid, jadikan rumah kita sebagai kebaikan, jangan sampai menjadi kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.